Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces ya. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juli 2024. Semoga semua Pisces memeluk kedamaian, memeluk kebahagiaan, memeluk sukacita. Semoga hati gembira, meraih semua apapun yang sedang kamu doakan, sedang kamu imani, sedang ingin kamu manifest. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, vice versa tidak resonate untuk semua Pisces. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify Metallic Angels, Pisces, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Juli 2024. Clarify, please. Clarify. Pisces, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Pisces. Five of Pentacles. Ini kamu ngerasa seperti situasinya berubah ya. Banyak hal yang berubah. Bisa kamu yang berubah. Bisa dia. Situasi udah gak sama lagi kayak dulu. Kamu ngerasa hubungan semakin dingin. Koneksi dengan seseorang di sini semakin lama semakin lenyap ditelan bumi. No hard feelings. Atau mungkin karena sering merasa kecewa, merasa sakit atau diperlakukan dengan negatif, bad treatment di sini. Kamu mulai merasa hubungan semakin dingin, atau mungkin dia yang berubah. Di sini mungkin dia nggak kunjung ngasih status, kalian hanya berteman aja. Kamu dealing mungkin dengan seseorang yang masih nyaman di friend zone ya. Dan hype di Empress energy ya, terutama jika kamu dealing dengan Libra, Taurus di sini. Kamu melihat hubungan ini bertumbuh ke arah yang negatif. Kalian semakin jarak jauh begitu, walaupun fisik ketemu begitu, tapi semakin jauh begitu. Rasanya nggak bonding lagi gitu. Oke. Salah satu di sini berbeda atau berubah, mungkin karena kalian tidak sepakat untuk tidak sepakat. Bisa karena berbeda, ada hambatan, obstacles seperti culture, education, spirituality, bisa juga usia, parenting ya, beda pola asuh atau religius, banyak hal yang berbeda dan semakin membuat hubungan kalian ini semakin dingin. Oke. Hubungan ini bertumbuh di fase yang mungkin ada di titik beku ya, nggak ada lagi rasa yang seperti selama ini kamu rasain ya. Masih kuat rasa cinta kamu untuk dia, kamu mengalir dengan perasaanmu. Cukup sulit untuk denial bahwa dia berubah atau kamu yang berubah begitu. Banyak hal yang menurut kamu ini udah nggak worth it lagi untuk diperjuangkan. Ace of Wands di sini seorang yang bertindak sangat menggebu-gebu. Dia mungkin punya atau mesra dengan banyak orang. Kamu nggak bisa lihat spesialnya kamu, prioritasnya dia begitu. Kamu nggak merasa spesial, kamu nggak merasa jadi prioritasnya dia. Dia lebih nyaman di friend zone ya. Ini tindakan dia cukup menggebu-gebu, keputusan yang diambil berdasarkan passion yang meledak-ledak dalam diri dia. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang masih dalam proses tahap pendewasaan dari anak-anak remaja menuju pendewasaan diri, tapi dia masih ada di fase remaja di mana dia merasa lebih nyaman dengan berteman, dengan koneksi yang banyak begitu. Kamu melihat masa depan di sini dan kamu merasa
hubungan ini sulit sekali untuk kamu yakini atau imani bahwa akan berjalan sampai pada titik serius, sampai pada titik di mana kamu sama dia akan masuk pada komitmen. Karena dari kamu ini udah nyaman ya, kamu pengennya ya sudah sama dia aja, udah nggak usah lagi cari-cari, nggak usah lagi buka koneksi baru begitu. Tapi dengan sikap dia, kamu jadi ragu dengan desire kamu di sini. Terlalu banyak perasaan, Pisces, please. Jangan lupa logika ya, kita harus seimbang. Mind, soul, and body ya. Juga ada perasaan. Kalau kita koneksi dengan orang lain itu banyak faktor yang perlu kita pegang ya. Ada intuisi, pikiran, logika, knowledge kita. Kemudian ada perasaan kita ya. Four of Cups di sini dia masih bolak-balik ke mantannya, atau dia masih punya banyak unfinished business yang buat dia sulit untuk memutuskan hubungan ini akan masuk di level berikutnya atau seperti apa ke depannya. Dia belum bisa ngambil keputusan di sana, dia stuck ya. Sampai kamu pasrah gitu, ya sudahlah, kalau emang nggak sama dia ya sudah. Kamu harus benar-benar bisa membuat batasan ya, proteksi diri kamu terutama tentang apa yang kamu rasain. Karena kamu ini mudah baper, mudah hanyut, mudah maafin, kemudian dia akan melakukan berulang-ulang sampai dimana kamu akan mengalami masa yang nggak enak gitu dalam diri kamu. Nah, kamu terus menerus memberi kesempatan, dia terus menerus melakukan hal yang sama, berpola lagi dan lagi. Oke? Dan ini kenapa dia seperti itu ya, karena dia punya isu yang belum selesai. Dia masih punya rasa untuk mantannya, atau dia punya rasa ketakutan, fear yang kuat begitu tentang masa lalu dia yang terbentuk mungkin dari parenting, dari koneksi dia sebelumnya begitu. Oke. Di sini kamu sampai merasa sulit untuk mengimani kembali the tower moment. Oke. Terlihat di sini kamu mulai pelan-pelan membatasi diri, boundaries defensive di sini untuk protection diri kamu, terutama perasaan kamu ya, karena kamu hanyut banget dengan perasaan kamu, jadi kayak kamu cinta sendiri begitu di sini. The strength energy seorang yang begitu percaya diri, meyakini apa yang dia imani, seorang yang terlihat arogan, keras begitu. Kadang menggunakan kekerasan agar semua orang mengikuti atau menjadi followersnya dia. Page of Wands di sini seperti kamu melihat lagi masa lalu kamu, perjuangan kamu sebelum ketemu sama dia. Kamu ada di titik dilematis, ada di titik keraguan kamu. Apakah waktu kamu harus kamu habiskan dengan seseorang yang arogan, yang keras begitu, yang harus dipatuhi, hubungan tidak equal begitu. Sementara di masa lalu banyak kegagalan yang kamu miliki dalam perjalananmu. Ada masa di mana kamu hopeless bahwa kamu bisa ketemu dengan seseorang yang benar-benar equal dengan kamu. Oke. Four of Wands di sini pertemuan ya bersama dengan teman-teman, keyakinan mengimani untuk menikah di sini. Tiba-tiba kamu pikirkan kembali, reevaluate tentang visi besar kamu, terutama tentang komitmen. Kamu mulai mengkritisi satu demi satu yang sudah dia lakukan, dan terus-menerus itu berulang, berpola lagi dan lagi. Dan Eight of Wands di sini dia cukup meledak, mungkin ada tindakan kasar dia, bisa dengan kekerasan verbal, kekerasan tindakan dia. Seperti dia bertindak cukup arogan untuk membuat kamu tunduk, taat, patuh sama dia. Jadi ini orang yang mungkin dibesarkan dengan kekerasan ya. Jadi pola asuh dia itu punishment, selalu mengikuti semua tindakan dia. Jadi tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa empati yang atau rasa cinta begitu yang benar-benar bisa dia rasakan. Cinta itu dengan kelembutan, kasih sayang itu nggak ada dalam kamus
ya, kamus di pikiran dia, atau library ya di pikiran dia, laci-laci di pikiran dia itu tentang siapa lebih kuat, itu yang harus ditaati, sehingga dia lebih mengutamakan kamu yang harus mengikuti dia, jadi followers dia. Di sini kamu menentang ya, meskipun kamu masih ragu dengan keputusan kamu karena rasa cinta kamu begitu besar untuk dia. So King of Wands di sini ada tindakan yang kamu lakukan untuk mengendalikan dia. Meskipun dia sering datang dan pergi, menyesal, kemudian melakukan hal yang sama lagi, kemudian menyesal lagi. Seperti maaf itu sesuatu yang murah. Ya, kata sorry atau maaf, forgive itu sesuatu yang mahal ya, karena ketika kita bilang maaf berarti ada konsekuensinya, yaitu responsibility. Kita harus bertanggung jawab untuk membenahi kerusakannya, dan kita harus bertanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi pola yang dia lakukan adalah berulang lagi dan lagi. Ini kalian gak equal menurut saya. Pikiran kamu tentang bagaimana dia sama kamu itu gak equal, itu benar ya. Jadi kalau ada signal dari perasaan kamu, karena kamu lebih pakai perasaan ya, cinta kamu, itu harus kamu dengerin ya. Inner voice itu jangan kamu abaikan. Signal itu kan datang dari berbagai macam ya, dari tindakan, dari pikiran, dari perasaan, atau suara hati kamu, atau dari intuisi. Kamu ini the tower moment, the universe seperti menelanjangi dia dengan membuka semua apapun yang dia sembunyikan, terutama tentang arogansi, rasa percaya diri yang berlebihan, overconfidence, cenderung narsistik ini. Itu tuh kamu bisa lihat dengan mata kamu tanpa ada ragu, kamu bisa melihatnya real begitu, dengan rasa percaya dirinya dipertontonkan ke kamu. So ini signal yang menurut saya sebagai makhluk yang mencintai diri, kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri. Oke, kita lihat energi dia. Clarify, cross watchers, Pisces. Cross watchers, Pisces, clarify. My darling angels. Oke. Beberapa dealing dengan Libra, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Leo. Whatever energi di sini, kamu dealing dengan seseorang yang secara emosional begitu banyak sampah di alam bawah sadarnya. Dia belum bisa berdamai dengan apapun yang terjadi, kemudian dia mengulangi lingkaran setan berkali-kali dengan tindakan arogansi. Oke, clarify, cross watchers, Pisces. Clarify please, cross watchers, Pisces energy Juli 2024. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Seven of Wands. Okay, Two of Pentacles. So ini dia punya karakter manipulatif di sini. Dia memanipulasi apapun situasinya. Selfish, cukup keras dengan egonya ya. Two of Pentacles, kamu juga sebenarnya merasa bingung begitu. Kenapa sih kamu bisa cinta sama dia? Kenapa sih kamu bisa suka gitu sama dia? Kamu juga bingung begitu. Artinya dengan kehadiran dia di sini, kamu mungkin harus belajar lagi bagaimana kamu lebih selektif dengan apa yang kamu rasain begitu. Oke. Energi Nine of Cups di sini tentang rasa ya. Seorang yang merasa dan merasa, manipulatif ini jadi karakter dia, kebiasaan dia. Ini bisa vice versa ya. Dia masih stuck, bisa tentang parenting ya, bisa tentang cara dia bertindak, ini hasil dari parenting. Bisa juga tentang ada trauma yang dia sendiri belum bisa berdamai, sehingga dia menyebarkan toksik itu kepada semua orang begitu. Dengan tindakan dia masih stuck di sini. Seseorang yang melakukan sesuatu di luar morality biasanya ada triggernya ya, ada trauma dia tersendiri yang mungkin dia pendam sendiri begitu. Dan rasa kecewa kamu di sini sudah membuat kamu merasa bahwa kamu harus berhenti untuk, atau bilang stop sama diri kamu sendiri untuk berharap berlebihan pada koneksi kamu sama dia. Energi King of Wands di sini, tindakan dia ya, dia masih ingin sendiri, masih ingin single, masih ingin bebas. Oke, fight ya.
kamu sampai speechless, nggak bisa ngomong lagi gitu. Karena mungkin ada sedikit teror ya, ucapan yang menyakiti kamu. Sering sekali dia membantah kamu ya. Sering sekali dia menciptakan argumentasi pertengkaran, Knight of Swords di sini. Oke, mengkritisi ya. Hubungan ini kayak musuh gitu, bukan kayak pasangan. Berkompetisi banget begitu. So dia masih belum lulus ya dengan dirinya sendiri, terutama berdamai sama dirinya sendiri. Energi dari the dead di sini, kamu sampai speechless begitu, kamu sampai nggak bisa ngomong, dan emang udah nggak ada komunikasi sama sekali. Dari sisi kamu tuh kamu nggak bisa ngomong lagi apa yang harus kamu omongin gitu loh, karena semua cara kamu udah lakukan. Kemudian ada rasa pahit ya yang kamu rasain, rasa dihianati, rasa kecewa. Apalagi dia terus menerus tidak mau mengakui apa yang dia buat di sini. Dia selalu menyalahkan kamu, playing victim. Ini red flag ya. Pasangan kamu ini banyak red flagnya. Sebenarnya karena dia juga terluka ya. Kalau menurut saya, seorang yang masih stuck di sini, cukup kuat energi dia, Four of Cups di sini. Banyak sampah yang belum dia bersihkan di alam bawah sadar dia. Banyak hal yang belum dia perdamaikan di alam bawah sadar dia, sehingga tanpa sadar dia membatalkan proses pendewasaan diri dia sendiri begitu. Terutama dengan Scorpio. Seorang yang begitu frustasi dengan hidupnya, sebenarnya dia seorang yang kesepian, begitu frustasi di sini, karena dia merasa hubungan dia ini kayak nggak ada yang mencintai dia. Dia mulai playing victim di sini. Pisces, di sini kamu seperti putus kontak, dan saya ngelihat di sini jaga jarak, mulai batasi jarak, beberapa memang long distance, tapi there is no say goodbye, kamu ghosting gitu aja, karena udah nggak bisa ngomong lagi ya kamunya. The Magician di sini, dia manifest semua yang bisa membenarkan dirinya, seseorang yang selalu mencari pembenaran. Mungkin dalam pola asuh dia selalu diabaikan, dilupakan, sehingga dia terus menerus mencari pembenaran begitu. Atau seorang yang kalau secara pola asuh dia selalu dapat punishment ya, selalu dihukum, apapun yang dia lakukan nggak pernah dihargai begitu dalam pola asuh dia, sehingga dia terus menerus mencari pembenaran begitu, mencari siapa yang harus disalahkan begitu. Ace of Wands kembali meledak ya. Ace of Wands energi dia cukup kuat di energi dia di sini, di mana dia mulai bertindak untuk mendapatkan belas kasihan kamu, maaf kamu kembali. Ini pola yang bisa kamu baca rutin selalu begitu. Ya, minta maaf, mengulangi lagi, minta maaf, mengulangi lagi, nggak ada jera. So, Four of Wands di sini, mungkin ada pertemuan setelah lama tidak bertemu ya. Tapi dari sisi kamu sudah merasa perasaan kamu beda. Jadi ketika kamu ketemu sama dia, kamu ngerasa bahwa ada yang beda dari dalam diri kamu. Ada keraguan yang begitu besar, lebih besar dari perasaan kamu seperti sebelumnya begitu. Kamu udah nggak punya rasa yang cukup kuat begitu. Dia mulai membicarakan tentang morality, nilai-nilai religius ya, untuk membuat kamu bisa menerima dia kembali. Tapi apakah dia mulai untuk berubah, mulai punya kesadaran, masuk pada titik pencerahan, ini masih jauh. Karena dia masih belum bisa mengkoreksi dirinya sendiri, belum bisa melihat kesalahan diri dia sendiri, belum bisa mengakui apa yang sudah dia lakukan, apalagi berdamai sama dirinya sendiri. Jadi kalau kamu berharap dia bisa hidup damai dengan kamu, berdamai sama dirinya sendiri aja belum bisa dia. Dan di sini Queen of Wands, oke, dia ingin bebas merdeka, tapi dia bisa sama kamu, gimana dong? Jadi seseorang yang mungkin menganut poligami atau poliandri di sini, atau seseorang yang itu bukan masalah ya sebenarnya, itu kan keputusan, tapi ini masalah isu dalam dirinya ini udah complicated banget begitu. Kerusakan mentalnya ini terjadi karena dia terus denial dengan apa yang harus dia perdamaikan begitu. Oke, so ini cukup sulit. Dia menyakiti diri dia sendiri tanpa dia sadari dengan begitu banyak luka masa lalu, kemudian dengan apa yang dia lakukan begitu. Oke, so kita clarify dari tindakan kamu. Ini kamu ghosting, kamu memilih untuk tinggalin dia, meskipun kamu masih ada tersisa rasa cinta. So kita lihat tindakan kamu ini apa sih?
King of Wands, clarify, Pisces. King of Wands, clarify for Pisces single, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Oke, kamu gantung hubungan, jaga jarak di sini. Hangman, energi kamu cukup kuat. Kamu ngerasa udah banyak sekali pengorbanan yang kamu lakuin. Apakah layak waktu, cinta, kasih sayang, semua effort, action kamu. Di sini terus-menerus kamu tabur, tapi ini tidak equal ya, nggak fair. Two of Wands di sini kamu nunggu di mana kamu mau lihat reaksi dia di sini. Apakah dia akan ketakutan, apakah dia akan kembali, itu kamu seperti pengen kasih shock terapi sama dia, kasih efek jerah begitu. Sih kamu berusaha untuk kontrol semuanya, membatasi pertemuan, membatasi perasaan kamu, mulai aktivitas yang baru untuk lebih lagi mencintai diri kamu, recover diri kamu. Kamu batasi semua koneksi, potensi komunikasi sama dia, circle yang sama dengan dia yang kamu miliki, kamu batasi semuanya. Di sini beberapa dealing dengan Aries, Librans di sini, the Justice energy. Keputusan kamu adalah bersikap adil begitu. Ada karma situation, oke. Jadi kalau kamu tabur kebaikan, jangan pernah menyesal karena kebaikan itu tidak ada yang sia-sia ya. Mau kebaikan, keburukan, keseimbangan itu terjadi. Pada akhirnya kita akan menuai apa yang kita tabur. So, Page of Cups di sini, kamu merasa bahwa kamu harus menunggu apakah perpisahan kamu sama dia ini. Kamu pengen tahu perasaan kamu. Jadi kamu nunggu nih, kalau kamu berpisah sama dia, jaga jarak sama dia, ghosting begitu, nggak ada komunikasi sama dia. Kamu pengen tahu apa sih yang kamu rasain? Karena selama ini perasaan kamu nih, kamu masih bingung untuk ngambil keputusan gitu, apa terus atau enggak gitu sama dia. Nah, kamu sendiri masih nunggu, masih ngerasa gitu. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan begitu dalam hati kamu? Three of Swords, broken heart di sini. Kamu ngerasa dia nggak pernah mencintai kamu. Karena kalau dia mencintai kamu, pasti dia akan memperlakukan kamu dengan baik, dengan lembut begitu. Nggak mudah marah, membentak kamu. Ya, kekerasan verbal, kekerasan tindakan. Ya, sikap-sikap dia yang negatif itu benar-benar merusak, menghancurkan diri kamu, karakter kamu begitu. Oke, ya kamu sakit hati. Semua orang pasti sakit hati. Saya ngelihat ketika dia kembali, kamu tuh pengen reject gitu loh. Kamu pengen menolak dia gitu. Untuk memuaskan rasa sakit hati kamu sama dia. Oke? Mengabaikan, terutama mengabaikan. Ya memang kalau kita berhadapan dengan narsisistik, senjata terhebat adalah mengabaikan. Karena narsisistik gak suka diabaikan ya. Itu kelemahan dia. Oke? So kita lihat lagi tindakan dia. Dia mengungkapkan tentang morality, ya dia bawa-bawa, dia bersembunyi di balik agama, morality, nilai-nilai kebaikan. Ya kamu harus maafkan saya, semua orang pasti akan melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Itu ucapan dia ya, tindakan dia yang seperti kamu tuh wajib gitu maafin dia. So kita akan lihat Hierophant, clarify for crosswords Pisces, clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, jumping. Okay. Di sini ada Nine of Swords. Dia frustasi ya. The Devil energy. See? Terlalu overreaction, overwhelmed di sini. Terlalu berlebihan dia di sini. Ya, dia tahu bahwa dia salah gitu. But you know, Hierophant, Devil energy, ini kayak menggunakan bersembunyi nih energi negatif di sini. Dia pakai topeng. Oke, dia sembunyikan semua ya isu dia dalam diri, semua tindakan dia ini dengan bahasa-bahasa moralitas, kebaikan, religius di sini. Padahal sejatinya dia devil di sini. So ini berlebihan ya.
Dia frustasi sendiri, dia mulai mencari-cari pembenaran, dia mulai melihat menggunakan senjata religius, ucapan-ucapan baik begitu, morality di sini untuk membuat kamu tuh kembali gitu sama dia. Banyak yang bersembunyi ya. Di sini ada yang bersembunyi dengan harta dia, jadi dia menunjukkan dia mengguyur dengan kemakmuran, harta, materi, uang di sini untuk membeli cinta begitu. Kalau dia di sini dia menggunakan ucapan-ucapan morality, nilai-nilai morality, nilai-nilai religius untuk bisa kamu tuh mau terima dia lagi gitu. Ya, di sini Two of Swords. Dia tahu, dia saking frustasinya karena kamu ghosting dan tidak ada komunikasi sama sekali. Menurut dia kamu blokir dia. Dia tahu kamu gak akan ada kesempatan lagi. Dia tahu banyak sekali kesalahan dia yang itu complicated kalau mau dibenerin lagi, kalau mau diperbaiki lagi gitu. Sementara dia gengsi gitu untuk ngakui kalau dia salah. Kalaupun dia minta maaf itu kayak lip service aja gitu. Jadi maaf itu sesuatu yang murahan ya. Dari tindakan dia di sini. Dan the moon energy this is you. Oke. Dia nggak bisa tidur mikirin kamu. Yes. Karena udah chaos banget, udah complicated. The world energy. Dia terobsesi dengan kamu, dunia dia. Knight of Swords, dia sering sekali stalking kamu, semakin suffering di sini. Semakin ketakutan. Oke? So, biarkan ini terjadi dari sisi dia. Mungkin harus banyak kehilangan orang-orang yang mencintai dia dengan tulus, sehingga dia pada akhirnya akan ada pencerahan begitu bahwa hidup ini memang harus equal ya, giving and receiving harus seimbang. Sepanjang kita nggak ada yang take it any granted gitu loh, kita nggak bisa ngambil semuanya free gratis, semuanya tuh nggak ada makan siang gratis. Nah ini yang mesti dia seperti menghargai orang-orang yang dicintai begitu. Dia mungkin harus belajar di fase itu. Mungkin ini tidak resonate untuk semua ya. Oke, kita lihat lagi energi kamu, Pisces single, Sun and Rising and Venus, Juli 2024. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. This is love, yes you are loved too much Pisces. Jangan lupa mencintai diri sendiri. Oke, karena itu proteksi ya. Kalau kita mencintai diri kita, kita tahu nilai diri kita. Kita tidak akan membiarkan orang lain bertindak semena-mena dengan kita, walaupun itu pasangan kita. Oke? Kamu punya cinta, ya. Tapi jangan lupa mencintai diri sendiri. Bottom of the deck, denial. Oke, kamu tahu kebenarannya bahwa dia tidak sungguh-sungguh mencintai kamu, bahwa ini orang yang gak tepat untuk kamu, bahwa ini bukan jodoh kamu. Itu tuh inner voice kamu tuh ngomong. Tapi karena kamu cinta, kamu tuh kayak apa? Kayak kambing kayak kebo dicocok hidungnya gitu loh. Kamu ngalir sama perasaan kamu, sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu denial gitu sama diri kamu. Oke, so ya, kadang kita mencintai orang yang salah. Oke, makanya kenapa mencintai diri sendiri itu penting? Karena memang kalau kita udah berhasil mencintai diri kita sendiri, kita akan mencintai orang lain dengan indah gitu. Tapi kalau dikasih ke orang yang salah, nah itu bahaya. Tapi kalau bisa mencintai diri sendiri, bisa tahu kapan harus stop. Ya, kapan harus defensif. Oke, itu namanya cerdas. Kalau mencintai itu harus cerdas ya. Cara mencintai dengan cerdas. Clarify, Pisces single, Sun and Rising and Venus, Juli 2024. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Scare battle armor, you have a mighty shield. Ini dia. Kamu punya perisai untuk perlindungan dirimu dari energi negatif, orang-orang yang negatif, yang menghancurkan karaktermu, menghancurkan dirimu. Apa itu perisai kita? Doa perlindungan. Apalagi karma baik kita, apalagi cinta pada diri sendiri, kecerdasan logika kita.
Oke? Pakai perisai untuk berhadapan dengan orang yang punya energi negatif, vice versa. Snow White and her animal friends, you're inspired, trust, and confidence. Kamu itu terlihat indah sekali ya. Teman-teman kamu itu ngelihat kamu tuh sebagai motivasi mereka gitu loh. Inspirasi mereka. Rasa percaya diri kamu tuh membuat kamu terlihat menonjol, dominan, dan mudah disukai gitu. Terlihat bersinar. Orang mudah jatuh cinta sama kamu, tapi tulus enggaknya itu loh, karena ngelihat kamu yang berhasil, sukses, confidence banget gitu. Oke? Jangankan dia, teman-teman kamu aja jadiin kamu tuh inspirasi. Oke? Clarify Pisces single. Clarify metallic angels, Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Juli 2024. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Focus on love. Look for the good in everyone. Lihat kebaikan dari semua orang. Begitulah cara cinta memandang. Okay. Kebaikan dia lebih banyak atau lebih buruk? Banyak baiknya atau banyak buruknya? Dan gak usah lagi sakit hati ya, capek ya sakit hati. Maafkan dia tapi jangan dekati lagi. Dia belum layak untuk bisa punya hubungan yang dewasa. Oke, fokus saja pada cinta. Jangan suka kapok karena salah bertemu orang gitu loh. Kalau kita putusnya, orang gini, kalau orang itu datang pergi, ada lagi yang baru datang pergi, itu berarti bukan bagian dari kita, bukan punya kita, gitu. Kalau kita pakai hati bisa berakar pahit ya, tapi kalau kita mikir, oh ini bukan bagian dari kita gitu, bukan milik kita. Kalau milik kita pasti dia akan menetap. Okay? Bottom of the deck, do something for someone, give your attention to others. Mungkin waktunya kamu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kamu, menebarkan cinta kasih sayang. Okay? Mungkin ini waktunya. Oke, mungkin sesi kamu dengan jodoh ini belum bertemu ya, belum waktunya. Kamu lagi dikasih waktu sama alam semesta, sang pencipta itu ngasih waktu kamu untuk orang-orang yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Oke, itu aja. Vice versa, terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.